变成现在这副。 Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Ini adalah kota Wumei, sangat dekat dengan paviliun Lingqiao. Setelah beberapa saat, Yang Kai datang ke toko beras miliknya. Pemilik toko beras itu sedang membuat sempoa di meja kasir, dan istri pemilik toko juga sedang menyambut para tamu. Setelah menunggu lama, jumlah orang yang datang untuk membeli beras berangsur-angsur berkurang. Yang Kai kemudian berjalan masuk ke toko beras itu. Nyonya pemilik rumah, panggil Yang Kai, dia langsung tertawa, adik kecil, datanglah untuk membeli beras lagi. Ya, Yang Kai langsung menuju beras merah termurah, menunjuk ke karung beras dan berkata, berikan aku sekarung. Istri pemilik toko itu harus berkata, sambil membawa tas kain berisi beras, sambil bergumam, adik kecil, kamu datang untuk membeli sebulan sekali, ini cukup untuk makan. Yang Kai memiliki 5 rasa di dalam hatinya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Selama kurun waktu ini, setiap kali dia datang ke toko beras untuk membeli beras, bos yang baik hati dan istrinya akan memberi lebih banyak untuk mereka. Terima kasih, Paman He. Suara Yang Kai. Di toko, hanya ada 2 orang yang tidak saling bicara. Ada apa? Bos dia dengan cepat berlari keluar dari konter. Yang Kai juga menarik pelayan itu dan menatap mereka. Salah satu dari mereka pucat dengan tangan di perutnya, dialah yang menendang kaki anak laki-laki itu. Siapa bosnya? Pria dengan tangan itu berteriak. Saya. Bos dia dengan cepat menjawab bahwa dia hanyalah pedagang biasa, dengan pedang di pinggang mereka, dan mereka tampak garang. Mereka tidak mudah tersinggung. Beraninya mereka melakukan penghinaan. Wah, dasar bos berhati hitam, bahkan menjual beras beracun kepada saudaraku. Lihat dia sekarang, orang kuat telah memakan berasmu, dan dia menjadi seperti ini. Adikku biasanya meninju harimau, tetapi sekarang aku tidak memikirkannya. Dasar bos berhati hitam, kamu hanya ingin mencari uang, kamu tidak menganggap serius kehidupan manusia. Bos yang kurus itu tampak takut, bagaimana bisa seperti ini? Pria itu berteriak lagi, bagaimana aku tahu? Adikku membeli beras darimu pagi ini dan memasak sepanci bubur. Setelah makan, menjadi seperti ini. Untungnya, aku tidak memakannya saat itu. Kalau tidak, aku akan pergi ke Huangquan bersama saudaraku. Jika bukan karena berasmu, bagaimana mungkin saudaraku seperti ini? Pria besar itu meraung tanpa pikir panjang. Yang Kai menatap dengan dingin dan melihat semuanya. Yang Kai tidak dapat memahami karakter Bos He. Dia membantu dirinya sendiri dari waktu ke waktu dan memberinya barang tanpa imbalan. Bagaimana orang yang baik hati seperti itu dapat melakukan hal seperti itu? Bahkan jika dia benar-benar seorang pengusaha berhati hitam, dia tidak akan pernah meracuni berasnya. Jika hal itu sampai keluar, bagaimana dia bisa berbisnis di masa depan? Siapa yang berani membeli beras di sini? Namun, Bos He hanya bisa tersenyum di wajahnya dan berkata, keracunan saudaramu seharusnya tidak ada hubungannya dengan toko berasku. Mendengar ini, mereka hampir marah, dan Bos He berkata, tetapi bahkan jika itu tidak ada hubungannya, karena aku datang ke toko berasku, aku tidak bisa menyerah. Rasa sakit saudaramu begitu menyakitkan sehingga orang tidak tega melihatnya. Lebih baik pergi ke dokter dan berkonsultasi. Tentu saja, jika kamu kekurangan uang, dia dapat membayar biaya konsultasi. Jika kedua orang ini benar-benar ingin memeras uang, mereka akan menerimanya begitu mereka bertemu. Terlebih lagi, perkataan Bos He juga dapat membuat orang lain menyimpulkan kebenaran dari masalah ini, tetapi tidak ada rasa takut bahwa reputasi perusahaan beras akan rusak. Bos He berdiri di tempat, mengapa? Bukankah kedua orang ini di sini untuk memeras uang? Tepat ketika saya tidak tahu harus berbuat apa dengannya, seorang pemuda anggun keluar dari kerumunan. Dia kira-kira seusia dengan Yang Kai, tetapi dia sangat tampan, dengan bibir merah dan gigi putih. Yang lain tidak tahu, jadi hanya Yang Kai membuka matanya dan menyusut. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah melihat ketiga orang di depannya ini dalam perjalanan ke jalan tadi. Mereka berada di gang itu. Pria yang membantunya memelototinya tadi, dan pemuda di depannya juga hadir saat itu. Bukankah ketiganya dalam satu kelompok? Yang Kai tiba-tiba mencium bau kecurangan kuat. Ketika kedua pria besar itu melihat bahwa para pendatang baru itu tidak baik, alis mereka juga mengencang. Pria yang membantunya melotot dan berteriak dengan marah,
dasar bocah kecil, kau telah memalingkan kepalaku. Apa yang ingin kau lakukan? Sementara dia berpikir, Yang Kai bertanya dengan lembut, Paman He, apakah Anda menyinggung seseorang selama periode waktu ini? Bos He merenung dan meratap, tidak. Ini aneh. Yang Kai menyipitkan mata ke arah lapangan, memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu, tetapi masih ada yang tidak mengerti. Di lapangan, pemuda paviliun Ling Qiao tiba-tiba mencibir setelah menanyakan sepatah kata, dan dengan marah berteriak pada pria berwajah biru, lihat gerakannya. Kerumunan itu berseru, tampaknya terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba itu. Dua orang pria besar terbongkar oleh tipu dayanya, tetapi wajah mereka membiru. Tampaknya mereka benar-benar diracuni. Para penonton mencemooh. Mereka bukan orang bodoh. Siapa yang tidak tahu kebenaran masalah ini? Untuk sementara waktu, pemandangan itu dipenuhi dengan penghinaan terhadap kedua pria itu dan pujian untuk anak muda paviliun Ling Qiao. Anak itu sendiri sangat disenangi. Kali ini, nama pahlawan muda itu solid. Yang Kai memiliki perasaan yang samar-samar. Ini memainkan peran ganda. Dia memainkan permainan kesatria, melawan yang kuat dan mendukung yang lemah, dan kemudian memanfaatkan kebaikan untuk membalas. Jika saya tidak melihat mereka bersama di gang ketika saya datang ke sini, saya khawatir saya akan ditipu saat ini. Tetapi mengapa mereka membuat keributan seperti itu? Saat ini, kedua pria besar itu tidak bisa berpura-pura untuk melanjutkan. Mereka melotot ke arah pemuda paviliun Ling Qiao dan berkata, "Nak, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan saudaraku?" Pemuda paviliun Ling Qiao bersikap anggun, dengan sombong berkata, "Murid paviliun Ling Qiao, Sumu." Mendengar tiga kata dari paviliun Ling Qiao, salah satu pria hebat itu tampak agak ketakutan dan berkata dengan susah payah, ternyata dia adalah murid paviliun Ling Qiao. Tidak heran dia adalah naga di antara manusia. Hari ini, saudaraku dan aku mengenali itu. Aku mengingatmu, dan kita akan bertemu lagi di masa depan. Pada tahap ini, jika tidak ada perubahan, kedua pria itu akan pergi. Maka Sumu ini harus dipuji oleh orang-orang, terutama ucapan terima kasih dari Bos He. Namun, Yang Kai tidak ingin merahasiakan Bos He. Sebelum kedua orang itu pergi, dia langsung berteriak, "Kalian tidak boleh membiarkan mereka pergi. Para penjahat ini jahat dan keji. Hari ini adalah toko berasnya. Jika kalian tidak memberi mereka pelajaran, besok adalah toko pakaian jadi milik Liu dan toko kelontong milik Jiang." Sebagian besar penonton adalah pemilik toko di dekatnya. Pada titik ini, orang-orang yang hendak menyerah segera berdiri dan melihat kedua pria besar di lapangan. Yang Kai dengan jelas melihat jejak keheranan dan kepanikan dari mata Sumu. Pada saat ini, Sumu juga melihat Yang Kai dari sumber suaranya, mereka saling berpandangan, dan yang terakhir segera membetulkan pandangannya. Sumu melihat bahwa Yang Kai kurus dan lemah. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai adik seperguruan. Selain itu, rencananya terganggu. Dia marah, "Siapa adikmu?" Yang Kai berkata, "Saya juga seorang murid paviliun Ling Qiao. Saya telah menjadi murid paviliun Ling Qiao selama lebih dari 3 tahun." Sumu terdiam. Ini benar-benar kakak seperguruannya. Jangan banyak bicara. Yang Kai melangkah maju dan berkata, "Hal terpenting yang harus kita lakukan di dunia ini adalah menggunakan kata sopan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk bersikap sopan dan membantu orang benar. Aku akan membiarkanmu dan adikku bergandengan tangan untuk mengalahkan dua orang tercela ini. Apa keadilan Bos He dan dunia cemerlang kota Wumei?" Beberapa kata membuat sekelompok orang meraung. Sumu penuh dengan kesedihan. Dia hanya merasa telah diseret ke dalam kapal pencuri oleh kakak seperguruan yang tidak dikenalnya. Sekarang dia tidak bisa turun. Dua pria juga melihat ke sisi ini, Sumu menatap mereka, tidak bisa menahan ledakan hati. "Kakak seperguruan, ayo pergi." Yang Kai memegang bahu Sumu dan langsung berlari ke arahnya. Namun, sekarang setelah sampai pada tahap ini, Sumu tidak punya pilihan selain bergegas ke arah kedua pria itu dan mengedipkan mata kepada mereka, memberi isyarat agar mereka tidak menjadi tidak sabar dan mencari kesempatan untuk melepaskan mereka. Kedua pria itu mengangguk pelan, dan Yang Kai melihat semuanya di matanya, semakin yakin dengan tebakannya di dalam hati. Bos He pergi ke toko. Anak-anak di toko beras itu berteriak-teriak meminta kesetiaan. Dia bergegas maju dengan tas kain kosong di satu tangan. Baru saja dia ditendang oleh salah satu dari kedua pria itu. Pada saat ini, dia secara alami ingin membalas dendam. Didorong oleh Bos He, para penonton tidak lagi menjadi penonton. Mereka semua berbondong-bondong datang. Untuk sesaat, toko beras He dipenuhi orang,
yang sangat ramai. Kedua pria itu tidak terlalu peduli tentang hal itu, tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka takut dan pucat. Mereka hanya sempat berkata, "Jangan pukul wajahmu." Dia memeluk kepalanya dan berjongkok di tanah. Kali ini, orang-orang memukulinya dengan semakin keras. Bagaimanapun, kedua pria besar itu tidak dapat melihat siapa yang memukulinya. Tentu saja, tidak perlu khawatir tentang penyelesaian setelah jatuh. Setelah waktu yang lama, para pedagang itu perlahan-lahan berhenti, hanya menyisakan dua orang pria yang berjongkok di tanah. Tas kain dengan kepala yang ditutupi juga dipukul. Ketika kedua orang itu menyadari bahwa mereka tidak dalam keadaan baik, mereka menjadi takut. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dan mengangkatnya ke arah Sumu dengan suara gemetar. Dia berkata dengan lemah, "Sumu." Wajah Sumu berubah drastis. Yang Kai menatapnya dan tertawa dalam hatinya. Dia menghampirinya dan berkata dengan suara keras, "Kedua orang tercela ini, aku tidak tahu berapa banyak bisnis yang telah dirugikan oleh metode ini. Benar-benar penuh kebencian." Kata-kata Yang Kai memang berlebihan, tetapi dia tidak tahan bahwa semua orang yang hadir adalah pedagang. Untuk sementara waktu, dia memberi orang ilusi bahwa mereka sangat terpengaruh. Bartender toko beras He bahkan meludahinya, "Makhluk busuk yang tidak pantas mati berani datang ke toko beras kita untuk bertingkah liar." Bartender itu hanya karena kedengkian. Namun, Yang Kai segera menambahkan, "Ya, orang seperti ini benar-benar tidak pantas mati. Saudara seperguruan muda ini, kamu dan aku harus saling membunuh satu persatu, sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk melakukan kejahatan lagi, dan mereka juga dapat bertindak atas nama surga." Begitu ini dikatakan, semua orang terkejut. Kedua pria yang jatuh ke tanah berkeringat di dahi mereka dan menatap Yang Kai dengan ngeri. Mereka tidak pernah mengira bahwa bocah lelaki lajang dan kurus ini memiliki hati yang begitu kejam. Mata Sumu membelalak, dan dia menatap Yang Kai untuk melihat apakah dia bercanda. Tetapi wajah Yang Kai serius, dan dia jelas ingin menganggapnya serius. Sumu berkata, "Kakak seperguruan ini, apakah ini harus dilakukan? Jika kita membiarkan rencana mereka berhasil hari ini, saya khawatir toko beras Bos He akan bangkrut. Begitu toko beras Bos He bangkrut, bagaimana keluarganya akan mencari nafkah?" Awalnya para pedagang itu melihat Yang Kai mengusulkan untuk membunuh orang, tetapi juga beberapa di dalam hati tidak tahan. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata ini, saya merasa ada benarnya, dan saya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tetapi mereka tidak harus membunuh orang, jadi mereka semua berdiri di pinggir. Hanya Bos He yang ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Yang Kai. "Itu tidak baik." Sumu tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Kai, tetapi dia melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. "Apa arti kalimat ini, kakak seperguruan?" Wajah Sumu menjadi dingin, berpikir bahwa dia tidak dapat melihat rencananya. Tetapi sebelum dan sesudahnya dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Bagaimana bisa terlihat? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia masih menatap Sumu, "Adik seperguruan, saya pikir kamu juga orang yang berani. Tetapi hari ini kamu bertindak untuk surga dan memberi manfaat bagi pedesaan. Mengapa kamu ragu-ragu? Terlebih lagi, aku akan menemanimu. Apa yang kamu takutkan?" Pada akhirnya, itu adalah temperamen remaja, begitu bersemangat dengan Yang Kai, Sumu tidak bisa segera mundur. Sumu tersentak dan mengangguk perlahan. Begitu kedua pria itu melihat situasinya, mereka segera tahu bahwa situasinya tidak baik dan hidup mereka dalam bahaya. Di mana pria yang baru saja membantunya bisa menolaknya. Dia segera melompat, menunjuk hidung Sumu dan berkata, "Sumu, kamu penjahat pengkhianat, setuju untuk membiarkan saudara-saudaraku datang ke toko beras He untuk berkelahi, dan kamu akan membantunya keluar lagi dan memenangkan hatinya. Sekarang dia ingin melakukan sesuatu pada saudaraku. Kamu tidak sebaik babi atau anjing, dan kamu adalah sampah yang tumbuh di tumpukan sampah. Dasar kentut." Ketika dia terekspos di depan umum, Sumu menjadi marah. Dia mendesis dan tersentak, dan berkata, "Tuan-tuan, saudara laki-laki saya datang ke toko beras He untuk meminta masalah hari ini. Itu semua adalah ide anak laki-laki itu bahwa dia ingin menjadi kekasih putrinya, tetapi tidak ada orang lain yang memandang rendah dia, jadi dia datang dengan ide ini.